Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hormat Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hakimuddin dengan nomor induk mahasiswa 202301000062. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai faktor kegagalan JDID dalam menghadapi persaingan e-commerce di Indonesia serta strategi yang dapat dilakukan untuk bangkit kembali berdasarkan studi kasus dari CNBC Indonesia dan beberapa referensi ilmiah. JDID mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2015 sebagai anak perusahaan JD.com dari Tiongkok. Perusahaan ini menggunakan model business to customer atau B2C dengan slogan dijamin ori, yaitu menjual produk asli langsung kepada konsumen. Namun, pada tahun 2023, JDID resmi menghentikan operasionalnya di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, mengapa perusahaan sebesar JDID gagal bersaing di tengah pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Perbedaan utama JDID dengan Shopee dan Tokopedia terletak pada model bisnisnya. JDID menggunakan model B2C, sehingga perusahaan harus mengelola sendiri stok barang, gudang, distribusi hingga layanan logistik. Sebaliknya, Shopee dan Tokopedia menggunakan model marketplace, sehingga hanya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Akibatnya, biaya operasional marketplace jauh lebih ringan, lebih mudah berkembang, dan lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Berdasarkan analisis, terdapat beberapa faktor utama penyebab kegagalan JDID. Pertama, model bisnis yang padat aset atau aset heavy menyebabkan biaya operasional sangat tinggi. Kedua, variasi produk lebih sedikit dibanding marketplace. Ketiga, perang diskon membuat keuntungan semakin menurun. Selain itu, biaya logistik yang tinggi, efek jaringan yang lemah, serta lambatnya adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen membuat JDID semakin sulit bersaing. Jika dibandingkan dengan Shopee dan Tokopedia, JDID sebenarnya unggul dalam keaslian produk dan kualitas layanan. Namun, konsumen Indonesia lebih mempertimbangkan harga, variasi produk, promo, serta fitur interaktif seperti live shopping. Di sisi lain, marketplace memiliki jutaan penjual sehingga pilihan produk jauh lebih lengkap dengan harga yang lebih kompetitif. Inilah yang membuat daya saing JDID semakin menurun. Dari analisis SWOT dapat dilihat bahwa JDID memiliki kekuatan berupa brand global, produk original, serta teknologi yang baik. Namun, kelemahannya adalah biaya operasional yang tinggi dan model bisnis yang kurang fleksibel. Di sisi peluang pertumbuhan ekonomi digital Indonesia makin sangat besar, terutama dengan perkembangan AI dan Big Data. Sementara ancaman datang dari persaingan marketplace besar, sosial e-commerce, serta konsumen yang semakin sensitif terhadap harga. Menurut saya, apabila JDID ingin kembali bersaing di Indonesia, perusahaan perlu melakukan transformasi model bisnis. Langkah pertama adalah mengubah model menjadi hybrid marketplace, sehingga tidak hanya menjual produk sendiri, tetapi juga membuka kesempatan bagi seller dan UMKM. Selain itu, JDID perlu memanfaatkan AI untuk personalisasi layanan, fokus pada produk premium, bermitra dengan perusahaan logistik, membangun ekosistem digital, serta meningkatkan pengalaman pelanggan. Strategi ini dapat menekan biaya sekaligus meningkatkan daya saing. Sebagai kesimpulan, kegagalan JDID bukan disebabkan oleh kualitas produknya, melainkan karena model bisnis yang kurang sesuai dengan karakteristik pasar Indonesia. Persaingan marketplace yang lebih efisien, lengkap, dan agresif dalam promosi membuat JDID kehilangan keunggulan kompetitifnya.
Oleh karena itu, inovasi, adaptasi, dan transformasi model bisnis menjadi kunci utama agar perusahaan dapat kembali tumbuh secara berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya kesesuaian model bisnis dengan karakteristik pasar serta kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.